Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, sebagai mukmin, tentu kita berada pada perasaan gembira dan senang saat Israel, negara penjajah, negara Zionis Yahudi diserang dan terjadi kerusakan di negara penjajah itu. Saat Iran membalas serangan Israel dan menimbulkan kerusakan di kota Tel Aviv, Ramat Gan, Haifa, Holon, dan lainnya, tentu kita juga berada pada posisi yang senang. Saat rudal hipersonik Iran mampu menembus Iron Dome Israel dan menimbulkan kerugian besar, tentu kita juga bahagia. Sungguh aneh bila mengaku mukmin tetapi malah bersimpati dengan Israel, negara Zionis Yahudi, negara penjajah yang melakukan penjajahan, pembumihangusan, dan pembantaian pada saudara muslim kita di Gaza selama ini. Clear ya soal ini? Oke. Dan coba teman-teman bayangkan, satu negara bernama Iran dengan serangan yang belum total saja sudah cukup merepotkan Israel. Bayangkan kalau seluruh negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam lainnya bersatu, maka tentu melenyapkan Israel dan para backingnya adalah sesuatu yang sangat mungkin. Disinilah kita membutuhkan khilafah untuk menyatukan seluruh kekuatan negeri-negeri Islam untuk membebaskan Palestina. Semoga dipahami. Lanjut. Namun demikian, ada yang mungkin luput dari benak publik, bahwa konflik Iran versus Israel terkait erat dengan negosiasi program nuklir antara Iran dan Amerika Serikat. Ini bukan sekedar Iran versus Israel. Ini bagian dari permainan catur imperialisme global. Yuk kita bahas bersama. Negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat kembali dibuka sejak Trump berkuasa Januari 2025. Di tengah perang Ukraina, Laut Cina Selatan, dan Gaza yang dibantai, kita disuguhi fakta bahwa Amerika sedang memulai kembali diplomasi diam-diam lewat Oman dan Italia terkait nuklir Iran. Apa poin-poin fakta terkait hal ini? Yuk kita bahas. 1. Trump ingin kesepakatan nuklir baru yang menguntungkan Amerika Serikat, bukan Eropa. Yang kedua, Israel yang membuat krisis dengan menyerang fasilitas nuklir Iran, kemudian Iran membalasnya. Ujungnya Amerika Serikat pura-pura jadi pemadam. Dan fakta yang ketiga, dan ini penting banget, apa itu? Iran harus dikondisikan agar Amerika Serikat bisa fokus ke Cina di Indo-Pasifik. Ya, Amerika Serikat sejak Obama memang melakukan politik luar negeri pivot to Indo-Pasifik. Mengapa? Ya karena di sana ada Cina yang menjadi pesaing ekonomi yang cukup mengganggu Amerika Serikat. Teman-teman perlu ingat, saat infanteri 25 HW yang tadinya digunakan untuk menjaga Afghanistan dipindahkan konsentrasinya ke Indo-Pasifik seiring dengan diserahkannya Afghanistan pada kelompok Taliban. Ini juga bagian dari konsentrasi Amerika Serikat yang berpindah ke Indo-Pasifik. Hal ini semakin diperkuat dengan kebijakan Trump untuk melakukan efisiensi anggaran. Artinya apa? Catat dengan tinta merah tebal. Perang Iran versus Israel tak bisa dilepaskan dari proses negosiasi Amerika Serikat terkait nuklir Iran dan kebijakan Amerika Serikat untuk pivot to Asia, pivot to Indo-Pasifik untuk menghadapi pergerakan Cina. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dari keributan Iran versus Israel ini? 1, jelas Amerika Serikat. Dia bisa fokus mengawasi Cina di Indo-Pasifik. Yang kedua, Iran sendiri. Iran berpeluang lepas dari sanksi dan embargo, walau harus melakukan negosiasi kapasitas nuklirnya. Yang ketiga, Eropa. Eropa tetap berpeluang untuk ikut mengincar energi di Teluk dan Timur Tengah. Yang keempat, tentu Israel yang diuntungkan. Israel tetap akan aman, gangguan ke depan bisa dikendalikan. Pertanyaannya, bagaimana kemudian dengan Gaza? Apakah bombardir Israel pada Gaza berhenti? Apakah pembantaian Muslim Gaza oleh laknatullah Zionis Yahudi berhenti? Apakah Long March relawan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza? Saya jawab dengan tegas, tidak. Dan apakah dalam negosiasi Iran pada Israel dan Amerika Serikat mensyaratkan dengan keras untuk mengakhiri perang di Gaza, untuk mengakhiri pembantaian di Gaza, untuk mengakhiri bombardir di Gaza? Saya jawab dengan tegas, tidak. Sekali lagi, tidak. Pertanyaan berikutnya, ini penting lagi.
Setelah berakhirnya perang Iran versus Israel, bagaimana kondisi umat Islam secara umum? Umat Islam tetap jadi korban dan lagi-lagi hanya jadi objek tawar-menawar. Inilah bukti, tanpa kepemimpinan global Islam, yaitu khilafah Islamiyah ala minhaji nubuwah, umat akan terus diinjak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam atau khalifah itu perisai, umat berperang di belakangnya dan berlindung dengannya. Apa solusi terhadap ini semua? Bukan diplomasi palsu, bukan proses nuklir atau proyek nuklir pragmatis, tapi khilafah Islamiyah. Hanya khilafah yang bisa menyatukan negeri-negeri muslim. Hanya khilafah yang bisa untuk mengusir penjajah dari Palestina, Syam, dan Irak. Dan hanya dengan kepemimpinan global khilafah, maka umat Islam mampu membangun kekuatan militer dan industri strategis yang mandiri dan kuat, sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi di hadapan negara-negara kufur adidaya. Dan dengan khilafah, maka umat Islam akan mampu melindungi jalur strategis dari cengkraman para kapitalis. Umat harus bangkit. Jangan mau dibodohi lagi. Ayo kita semua mulai melihat akar masalah ini semua. Yaitu apa? Tidak adanya institusi kepemimpinan Islam global, yaitu khilafah Islamiyah yang mengikuti metode kenabian. Ayo kita semua berjuang dengan serius untuk menegakkan khilafah. Saatnya umat Islam kembali jadi subjek sejarah, bukan pion catur para penjajah. Wallahu a'lam. Sampai jumpa.